warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Psikologi Orang Dewasa. Di sini kami akan membahas materi tentang pola hidup bagi usia lanjut. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya yang terdiri dari Damar Tutur Wijaksono, Vita Apriani, dan Pratiwi, dan saya sendiri di sini selaku moderator, yaitu saya Yani Kurniati. Langsung saja simak materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang mengetahui pola hidup bagi usia lanjut. Pola hidup sehat merupakan hal yang sedang tren pada zaman sekarang ini dan dijadikan sebuah gaya hidup di kalangan masyarakat. Pola perilaku hidup sehat yang dimiliki oleh para lansia sebaiknya makan makanan yang bergizi, makanan yang seimbang seperti 4 sehat 5 sempurna, tidur dengan cukup dan tidak mengkonsumsi obat-obatan, olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Kebutuhan dalam rencana kehidupan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Sedangkan rencana kehidupan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan rencana hidup yang diinginkan dan mengupayakan hal-hal yang akan terjadi untuk mengatasi kegagalan yang akan dihadapi. Ada beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama ada kebutuhan biologis yang meliputi kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk seks, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Dan yang ketiga ada kebutuhan sosial yang meliputi lingkungan sosial, pertemanan sosial, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kebutuhan untuk berbuat lebih baik. Maksud dari kebutuhan untuk berbuat lebih baik ini adalah kebutuhan yang dirasa akan keterampilan dan kemampuan untuk berbuat lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi. Keempat kebutuhan manusia ini sangat terintegrasi dan terintegral satu sama lain, tidak bisa terpisahkan. Oleh karenanya, untuk merencanakan kehidupan yang lebih baik, individu harus memperhatikan keempat aspek ini. Apabila keempat aspek ini tidak diperhatikan salah satu, maka yang akan terjadi adalah individu saat merencanakan kehidupannya akan mengalami kekacauan. Individu yang ingin merencanakan kehidupannya harus memperhatikan kebutuhan yang bersifat biologis, seperti makan. Individu harus memakan makanan yang sehat supaya mereka bisa merencanakan hidup lebih sehat, memiliki pola hidup yang sehat, dan juga tidak mengonsumsi makan makanan yang menimbulkan kesehatan menurun, seperti rokok, junk food, dan sebagainya. Jika individu memperhatikan hal tersebut, maka mereka bisa merencanakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya kelak. Dan selanjutnya, individu yang ingin merencanakan kehidupan harus memperhatikan rasa aman. Maksud dari rasa aman ini adalah maksud dari merencanakan kehidupan dengan memperhatikan kebutuhan rasa aman adalah jika individu ingin menempati suatu wilayah, pastikan wilayah tersebut merupakan wilayah yang aman. Aman dalam artian di sini adalah aman untuk melakukan transportasi kemanapun tanpa mengkhawatirkan adanya gangguan-gangguan seperti copet, begal, dan lain-lain. Dan selanjutnya, individu yang ingin merencanakan kehidupan harus memperhatikan kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan sangat sentral. Karena apa? Karena dengan memperhatikan kebutuhan sosial untuk merencanakan kehidupannya ke depan kelak, individu bisa mengandalkan kebutuhan sosial ini. Seperti contoh, jika individu ingin merencanakan kehidupannya lebih baik, maka individu harus memperhatikan kebutuhan sosial yang meliputi lingkungan sosial dan pertemanan sosial serta tetangga-tetangga di sosial. Apabila pertemanan, tetangga, dan lingkungan sosial mendukung dengan artian yang baik, maka kemungkinan besar individu bisa merencanakan kehidupan yang lebih baik. Karena jika individu tersebut terlibat dalam suatu masalah, maka lingkungan sosial memiliki peran yang sangat sentral dalam membantunya, sehingga dia bisa hidup lebih baik.
Selanjutnya, yang terakhir, individu jika ingin merencanakan kehidupan harus memperhatikan kebutuhan yang bersifat berbuat lebih baik. Hal ini masih terhubung atau berkaitan dengan sosial. Karena apabila sosial di sekitarnya baik, maka secara tidak langsung maupun secara langsung individu akan mengalami rasa baik atau melakukan kegiatan-kegiatan lebih baik. Oleh karenanya, jika sosialnya baik, maka individu akan cenderung berusaha untuk merasa lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Oleh karenanya, sebelum merencanakan kehidupan, ada baiknya memperhatikan aspek sosial yang meliputi sosial supaya bisa berbuat lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu tipe pola kehidupan. Pola kehidupan adalah kebiasaan dalam suatu kehidupan. Ada tipe-tipe pola kehidupan yaitu 1. Pola hidup sehat, 2. Pola hidup tidak sehat. Pola hidup sehat seperti dapat dilakukan dengan cara tidur yang cukup, makanan yang bergizi, 4 hari sempurna, rajin minum air mineral, olahraga yang teratur, dan makan buah-buahan dan sayur-sayuran, serta mengkonsumsi vitamin dan mengurangi gula-gula. Sedangkan pola hidup tidak sehat seperti pola makan yang buruk, sering merokok, kecanduan obat-obatan, dan sering tidak melakukan olahraga. Lembaga hunian bagi orang lanjut usia yang pertama adalah rumah tangga sendiri. Biasanya lansia hidup mandiri dengan pasangannya yang masih hidup. Mereka juga akan lebih nyaman tinggal di rumah mereka sendiri yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah co-housing, di mana situasi seseorang lansia yang tinggal serumah bersama temannya ataupun relasi lainnya bukan anaknya. Seringkali teman serumah ini disebut dengan housemate, sesama lansia ataupun orang yang lebih muda. Yang ketiga adalah panti werda atau yayasan sosial atau pemerintah yang biasanya kita kenal dengan panti jompo. Sarana hunian bagi orang lanjut usia yang dikelola oleh pemerintah ataupun yayasan swasta. Di sana lansia bisa menyewa kamar tidur sendiri, berdua memakai ruang makan, ruang bangsal atau fasilitas lainnya. Didirikan panti ini dengan dana tunjangan atau sumbangan dan peruntukan utamanya sebagai sarana sosial yang menyajikan hunian bagi orang usia lanjut. Dan selanjutnya terdapat nursing home, sarana hunian untuk orang lanjut usia yang memerlukan dukungan lebih dalam kehidupan sehari-hari, baik karena penurunan kondisi fisik mereka ataupun kondisi kognitif mereka. Sebagai sarana hunian dengan tingkat layanan yang spesifik, nursing home akan memiliki ragam staf di bidang keperawatan seperti caregiver atau perawat yang umumnya bekerja di bawah pantauan dokter. Yang terakhir adalah senior living, fasilitas hunian komersil yang berasal dari bidang perhotelan ataupun properti, menyajikan opsi hunian berbentuk apartemen atau rumah individu yang dirancang khusus bagi orang lanjut usia. Tergantung konsep yang diusung pengelolanya sendiri, unit ini ada yang dapat dibeli dan ada juga yang dapat disewa. Mobilitas geografis pada usia lanjut lansia yang tidak tinggal dalam institusi tertentu biasanya mengeluhkan sejumlah keterbatasan dalam melakukan mobilitas, sedangkan lansia yang tinggal di unit rehabilitas sosial memilih untuk melakukan mobilitas sendiri tanpa adanya keluarga. Lansia dengan mobilitas mandiri mengatakan bahwa mereka kurang mampu membina hubungan sosial dengan teman sewismanya, sedangkan lansia yang mengalami ketergantungan ringan atau berat mengatakan bahwa keadaannya mencegah untuk mereka melakukan senam atau kegiatan keagamaan, kegiatan sehari-hari, dan mereka pun membutuhkan terapi medis untuk mengatasi masalah kesehatannya. Pada lansia dengan mobilitas mandiri biasanya memiliki kualitas hidup yang pada domain fisik lebih rendah dibandingkan dengan lansia yang memiliki ketergantungan mobilitas. Itulah penyampaian materi yang telah dibahas pada video kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan atau salah kata dalam penyebutan atau penyampaian video yang disampaikan oleh teman-teman saya selaku moderator mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.